Sekarang kita mempelajari itu tumbuhan berbiji tersebut, yaitu untuk mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan berbiji tersebut, mengetahui perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan berbiji tersebut terbagi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Siapa yang tahu apa itu tumbuhan biji terbuka dan biji tertutup? Ada yang tahu? Tumbuhan berbiji terbuka tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu berbiji terbuka karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Alat reproduksi berupa bambu kaucuk yang disebut strobilus. Ada dua strobilus, yaitu strobilus jantan dan betina. Yang kedua, batang besar dan berkambium. Yang ketiga, berakar tunggal dan serabut. Empat, daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan berbiji terbuka yaitu damar, cemara, dan lain-lain. Kalau tumbuhan biji tertutup, yaitu memiliki bakal biji atau biji berada di dalam struktur yang tertutup oleh daun buah. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan majemuk yang disebut bunga. Contoh tumbuhan berbiji tertutup yaitu mangga, jambu, dan alpukat. Jadi tumbuhan berbiji tertutup itu ada dua, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil yang dapat diamati berdasarkan ciri-ciri. Ciri-ciri dari monokotil yaitu memiliki satu keping tumbuhan berbiji tertutup ada dua, yaitu tumbuhan berkeping satu dan tumbuhan berkeping dua. Tumbuhan berkeping satu dapat diamati berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu satu, memiliki satu keping daun lembaga, dua, berakar serabut, batang tidak bercabang, tidak berkambium, berkas pembuluh tersebar. Tulang daun sejajar atau melengkung. Kelopak bunga pada umumnya memiliki kelipatan 3. Selanjutnya tumbuhan berkeping 2 atau dikotil.
Cirinya yaitu memiliki dua keping daun lembaga, berakar tunggang, batang bercabang tidak berkambium, tulang daun menjari, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Contoh dari ordo monokotil yaitu parales. Pada umumnya ciri tumbuhan parales berbatang berluas, bunga tak bermahkota, serta daun berbentuk pita. Contohnya jagung, gandum, padi. Ciperales suku ini adalah kerabat terdekat suku parales dan memiliki banyak kemiripan. Umumnya tumbuh menjadi tumbuhan pengganggu atau gulma, contohnya papirus. Yang ketiga, Girales, banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Tumbuhan ini berdaun besar dengan pelepah daun membungkus batang. Girales banyak dimanfaatkan sebagai tanaman obat-obatan dan rempah-rempah, contohnya lengkuas, kencur, dan jahe. Contoh dari subkelas dikotil yaitu Monoclamidae atau Apatalae, tumbuhan dikotil yang tidak mempunyai mahkota bunga, contohnya lada. Yang kedua, Dianipetalae, tumbuhan yang helaianya mahkota bunganya antara yang satu dan yang lain saling lepas, tidak berdekatan, contohnya pala. Yang ketiga, Sympetalae, yaitu tumbuhan ini mempunyai bunga dengan mahkota bunga atau kelopaknya saling berhubungan, contohnya tomat. Selanjutnya Ibu akan melihatkan gambar. Siapa yang bisa mengisi ini ke depan? Jagung memiliki akar serabut, batang tidak bercabang, daun sejajar atau melingkar, biji tertutup. Padi memiliki akar serabut, batang tidak bercabang, daun sejajar, biji tertutup. Selanjutnya, untuk lebih paham lagi, kita membentuk dua kelompok untuk mendiskusikan materi tumbuhan berbiji tersebut. Saya akan bentuk kelompok. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan kelompok 1 tampil ke depan perwakilannya. Siapa yang tampil? Satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan tumbuhan biji terbuka. Biji terbuka merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung dalam bakal buah atau ovarium. 2. Sebutkan contoh tumbuhan biji terbuka. Pinus desniflora atau pinus merah Jepang, Chiosaria
Erina equisetifolia atau cemara laut, Picea abius atau pohon sprece. Jelaskan ciri-ciri tumbuhan biji tertutup. Ciri-ciri tumbuhan biji tertutup pada umumnya memiliki daun yang pipi dan lebar dengan urat daun yang beraneka ragam. Bakal biji maupun biji tidak akan terlihat dari luar karena bijinya ini tertutup oleh daun buah. Pada umumnya, tumbuhan berbiji tertutup memiliki bagian-bagian daun, batang, akar, dan bunga. 4. Sebutkan contoh biji tertutup. 1. Zeomyte atau jagung. 2. Oryza sativa atau padi. 3. Mangiferae indica atau mangga. Carina papaya atau pepaya. 5. Durio sibetinus atau durian. Lanjutkan kelompok 2. 5. Jelaskan perbedaan tumbuhan dikotil dan dikotil. 1. Bentuk akar. Monokotil memiliki sistem akar serabut. Dikotil memiliki sistem akar tunggal. Bentuk sumsum atau pola tulang daun. Monokotil melengkung atau sejajar. Dikotil menirip atau menjaring. 3. Plastirogen atau tudung akar. Monokotil ada tudung akar atau kalitra. Dikotil tidak terdapat ada tudung akar. 4. Jumlah keping biji atau kotiledon. 1 buah keping biji saja. Dikotil ada 2 buah keping biji. 5. Kandungan akar dan batang. Monokotil tidak terdapat kambium. Dikotil ada kambium. 6. Jumlah kelopak bunga. Monokotil umumnya adalah kelipatan 3. Dikotil biasanya kelipatan 4 atau 5. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada kelompok 2 dan 1. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan tentang tumbuhan berbiji? Tidak, belum. Siapa yang dapat menyimpulkan apa kesimpulan dari pelajaran kita tadi? Sarah, silakan. Tumbuhan berbiji terbagi 2, berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Contohnya, biji terbuka damar, cemara, dan lain-lain. Berbiji tertutup mangga, jambu, dan alpukat. Monokotil memiliki ciri-ciri memiliki 1 keping daun lembaga. Tertutup dibagi menjadi 2, yaitu monokotil memiliki 1 keping daun lembaga, berakar serabut, batang tidak bercabang, tidak berkambium, berkas pembuluh tersebar. Tumbuhan berkeping 2 atau dikotil memiliki 2 keping daun lembaga, berakar tunggang, batang bercabang, tidak berserabut, tulang daun menjaring. Ya, terima kasih Ibu ucapkan. Apakah ada pertanyaan lagi tentang tumbuhan berbiji? Tidak. Apakah sudah paham semuanya? Paham, Bu. Baiklah, kalau begitu kita tutup saja untuk pertemuan hari ini. Tugas untuk minggu depan silakan kerjakan PR halaman 62. Baiklah, terima kasih Ibu ucapkan. Marilah kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu.